Dalilul Falihin syarah Riyadus Shalihin bab sabar hadis ke 16 17 ya, hadis ke 17. Hadis dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an. Nah, kemarin tentang ini ya, tentang beliau nih. Khabbab bin Al-Arat, sahabat yang mengalami penyiksaan dan penderitaan paling beratnya di antara semua sahabatnya, yaitu ketika di awal-awal kemunculan Islam ya, secara umum semua Rasulullah SAW sendiri bahkan ya, Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat mengalami penyiksaan, penindasan itu dari kaum musyrikin Quraisy. Nah, yang paling berat yaitu Khabbab bin Al-Arat. Ini disebut bapaknya kesabaran, mengalami penyiksaan yang paling berat. Nah, sekarang isi hadisnya ya berkaitan dengan ya penyiksaan yang ia alami, itu ya isi hadisnya berkaitan dengan penyiksaan yang ia alami. Ya, dari Khabbab an Abi Abdillahi Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidatun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi wa azmihi ma yasunduhu zalika an dinihi wallahi la yutimannallahu hazal amro hatta yasira raqibu min son'a ila hadromauta la yakhafu illallaha wa ziba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Nah, ada beberapa katanya, poinnya di hadis ini nanti. Dari Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arat, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, mengadukan kepada Rasulullah SAW, mengadukan itu intimidasi ya, penyiksaan bahkan itunya secara fisik yang luar biasa berat bagi mereka, yang mengadu kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersandar nyender jadi nyendernya bersandar dengan satu pakaian ya, pakaian dilipat, digulung, nah kemudian dijadikan bantal gitu ya. Ketika beliau sedang berbantalkan ya, pakaian gitu yang dilipat atau yang digulung di bawah bayangan Ka'bah ya, di bawah bayangan Ka'bah. Ini sedang berdiam di situ ngiuhan, sedangnya di bawah bayangan Ka'bahnya, artinya tidak terkena sinar matahari gitu, tapi di bawah bayangan Ka'bah. Fakulna, nah ini tadi kan dari Khabbab bin Al-Arat, tapi di sini fakulna kami. Nggak bisa jadi kami di sini memang yang mengadu kepada Rasulullah itu bukan satu orang, atau fakulna mengatakan kami itu untuk metawadu gitu ya kepada Rasulullah SAW itu sendiri, tapi menyebutnya kami gitulah.
Nah, yang diadukannya itu adalah penyiksaannya yang dialami oleh para sahabat. Nah, Khobab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ala tastan sirulana, mengapa engkau tidak meminta pertolongannya bagi kami? Ala tad'ulana, mengapa engkau tidak berdoa untuk kami? Ya, artinya ya berdoa supaya mengakhiri ya penderitaannya. Terjemah saja dulu nih ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, dulu ada orang yang hidup sebelum kalian. Qad kana man qablakum. Ya, dulu ada orang yang hidup sebelum kalian. Yu'khadzu rajulu, ada orang yang disiksa, fayuhfaru lahu fil ardi, yaitu dibenamkan ke dalam tanah sampai pundak, tinggal kepalanya saja yang di luar tanah gitu ya, dikubur hidup-hidupnya, dikubur sepundak, tinggal kepalanya yang yang di luar itu ya, tidak terkubur. Fayuj'alu fiha, itunya digalikan tanah, kemudian dimasukkan ke dalamnya hingga setinggi bahu tadinya yang terkuburnya. Summa yu'khadhu bil minsyar, kemudian dibawakan gergaji, fayud'u ala ra'sihi, lalu kalau ini terjemah harfiahnya, diletakkan di kepalanya, fayuj'alu nisfaini, kemudian digergaji hingga terbelah dua. Aduh, ini kan ya ini soal kesabaran nih ya, ketabahan, kesabaran nih. Dulu ada orang yang hidup sebelum kamu disiksa sedemikian rupanya seperti barusan, dikubur sampai pundak, hanya kepalanya saja yang tidak dikubur. Kemudian kepalanya digergaji sampai terbelah dua, fayuj'alu nisfaini. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid, ada lagi nih ya yang digaruk dengan garpuh dari besi, maduna lahmihi wa azmihi, ya hingga digaruk pakai besi. Ini kalau maksudnya terjemah luasnya sampai ke tulangnya, ya digaruk itu dengan garpu dari besi gitu ya, sampai ke tulangnya. Nah, ini masalahnya, ma yasudduhu zalika an dinihi, semuanya siksaan itu yang ditimpakan kepada mereka tidaklah menghalangi mereka dari agamanya. Nah, ini juga samanya dengan yang kejadian kisah tentang Ashabul Ukhdudnya yang diperintahkan lompat ke dalam api, mereka memilih lompat. Nah, ternyata ada juga yang seperti ini gitu ya siksaannya, dan tapi semuanya itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Wallahi, demi Allah, la yutimannallahu hazal amro, Allah pasti akan menyempurnakan urusannya. Ya, Allah pasti akan menyempurnakan urusannya. Hatta yasiro raqibu min son'a ila hadramaut, hingga akan ada orang yang melakukan perjalanan dari Son'a sekarang ini ibu kota Yaman, ya, dari satu kotanya ada yang, hingga ada orang yang melakukan satu perjalanan dari Son'a ila Hadramaut, ke Hadramaut juga nama kotanya, nama tempat. Ini juga masih dalam wilayah Yaman. Kalau Son'a sekarang ini ibu kotanya, ya kalau Hadramaut itu salah satu kota di pinggiran, di perbatasan mungkin lahnya, masih di negara Yaman kalau sekarang, masuknya wilayah Yaman. Artinya cukup jauh nih ya. Demi Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusannya.
urusan ini ya, hingga nah seperti ini nantinya digambarkan oleh Rasulullah SAW, hingga itu nanti akan ada seseorang yang melakukan perjalanan dari Sona'a ke Hadrol Maut, la yakhafu illallaha, tidak ada yang ditakutkan olehnya kecuali Allah, wa ziba ala ghanamihi, dan binatang buas gitunya yang mengganggu binatang ternaknya. Artinya yang ditakuti dari manusia tidak ada. Kenapa? Aman. Ini menggambarkannya bahwa nanti Allah akan menyempurnakan urusannya hingga seperti itu. Karena ini kan yang diadukan oleh Khobab kan soal gangguan dari sesama manusia, dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin. Nah, Rasulullah menyabdakan, demi Allah nanti Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah dan binatang buas yang akan mengganggu binatang ternak. Walakinnakum tastajilun. Nah, ini ujung hadisnya ya. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian ini istijal namanya. Istijal itu ingin segera semua kesulitan gitunya, kesusahan, penderitaan ini ingin segera berakhir. Ini kan Rasulullah sebetulnya kita kembali lagi dari awalnya. Nah, Khobab ini kan sahabat yang paling berat yang mengalami penderitaan, penyiksaan dari kaum musyrikin. Kalau Rasulullah SAW sendiri kan sebetulnya yang diincar itu Rasulullah oleh kaum musyrikin, yang diincar itu Rasulullah. Nah, tapi ketika Abu Thalib masih hidup, Rasulullah itu mendapatkan jaminan dari Abu Thalib sehingga tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Abu Bakarnya yang mendapat jaminan itu dari kaumnya sehingga Abu Bakar tidak mendapatkan gangguan. Nah, sahabat yang lain seperti Bilalnya yang dikenal kan mengalami penyiksaan yang berat. Khobab ini juga mengalami penyiksaan yang berat. Ibnu Mas'ud juga sering mengalami penyiksaan yang berat dari kaum musyrikin. Nah, kemudian ini Khobab ini mengadu kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah kan seolah-olah dimarahi. Kamu ini ingin segera, karena Khobab minta, kenapa Rasulullah tidak meminta pertolongan? Ala tastan sirulana, kenapa engkau tidak minta pertolongan? Kepada Allah tentunya ya. Ala tad'ulana, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Ya, ini Rasulullah kan lalu menceritakan demikian itu kan. Rasulullah itu menceritakan demikian, dan di ujung hadisnya seolah-olah ini kan Rasulullah ini marahnya. Kalau di hadis yang lainnya, hadis ini Rasulullah itu marah sampai mukanya merah itu kelihatan, memarahi Khobab yang mengadukan penderitaannya seolah-olah seperti kemarin lah, mana maka karena sakit itu pirage di bulit ku rantai hurung. Pirage di bulit ku rantai hurung bandingkeun sia dengekeun batur meureun gaji sirah sia tah. Ya sampai ada kan yang digergaji sampai di Khobab teu ngarasakeun teu ngarasakeun ari murukan di bulit ku rantai hurung kumaha rasana. Sampai kan ini hancur lah mungkinnya. Ada juga kan di kemarinnya sudah waktu menerangkan Khobab, Umar bin Khattab kan yang mengatakan, apa sih yang kamu alami dari kaum musyrikin? Hoream nyaritakeun deui tingali we tah cenah tah kitu tah. Tingali we tongongna Umar bin Khattab dupi ka meureun cek urang mah. Ya Umar bin Khattab sampai ya melihat hancur mungkin punggung Khobab itu hancur, yaitu ditempel dengan rantai yang menyala. Tetapi kan masalahnya di sini
Rasulullah SAW itu tentu paham ya, Rasulullah paham benar ya, paham benar sehingga beliau ini tidak meminta kepada Allah seperti yang dulu diminta oleh Nabi Nuh. Pernah meminta kepada Allah ya, Nabi Nuh pernah meminta kepada Allah, minta supaya orang-orang musyrik itu seluruhnya dimusnahkan. Justru ini disebutnya sebagai kesalahan fatal nih bagi Nabi Nuh yang berdoa seperti itu. Nabi Nuh berdoa kepada Allahnya isinya kurang lebih lah gitunya, ya Allah mustahkanlah semua orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ini dari dunia ini. Kalau dunia tanpa orang kafir kan enak, kan damai, nikmat gitunya kalau semuanya hanya orang-orang yang taat. Nah, justru kan ininya kalau kita kembali ke ini melebar ke ayat ini nih. Allah kan menciptakan karakter manusia, karakter nih ya, aslinya manusia, nggak ada yang baik dari yang namanya manusia. Ari alusna jelema naon. Manusia itu al-hayawanun natik disebutnya. Manusia itu binatang yang bisa berbicara. Ternyata kalau ada binatang buas, emang buas mana dengan manusia? Ya kalau ada binatang buas, coba buas mana dengan manusia? Ini kan yang dipertanyakan oleh malaikat kepada Allah ketika kalau Allah biasanya ngobrolnya kan dengan malaikat Jibril. Ya wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya ketika kami ya Allah berkata kepada malaikat, aku akan menempatkanlah intinya ya, menempatkan manusia di bumi. Dan malaikat mempertanyakan, apakah engkau akan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Inilah aslinya manusia. Ya, apakah engkau akan menempatkan makhlukmu di bumi itu yang hanya akan merusak dan mengalirkan, menumpahkan darah? Ini aslinya manusia. Kan gak ada bedanya dengan binatang. Seperti itulah aslinya manusia. Malaikat tahu? Iya, malaikat tahu karena sudah diberitahu oleh Allah. Manusia itu makhluk yang mempunyai karakter, tabiat, sifat yang seperti ini. Dan aku akan menempatkannya di bumi. Kesimpulan malaikat apa? Mal benar begitu mah pasti hanya akan merusak dan menumpahkan darah. Itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Malaikat menyampaikan demikiannya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menempatkan di sana di bumi itu man yufsidu fiha, makhlukmu yang hanya akan merusak di sana di bumi, wa yasfikud dima, dan mengalirkan, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat enggak berhenti bertasbih, tidak berhenti memahasucikanmu, gitu nya. Wa nahnu nusabbihu, terus menerus bertasbih, memujimu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, memahasucikanmu. Nah, malaikat menyampaikan demikian, kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Benar manusia itu makhluk yang seperti itu. Tadinya tabiat karakter sifatnya manusia itu yaitulah merusak di bumi dan menumpahkan darah. Nggak ada unsur baiknya pada manusia. Jauh dengan malaikat yang seperti tadinya. Sementara kami ini tidak berhenti memasucikanmu. Nah, tapi Allah kemudian mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Di sini Allah punya rencana dan skenario sendiri yang tidak diungkap kepada malaikat.
Yang ini tidak diungkap kepada malaikat, makanya malaikat menyimpulkan bahwa kalau manusia ditempatkan di bumi, ya pasti akan seperti itu. Nah ternyata rencana Allah, skenario Allah itu bukan mengubah karakter manusia, tapi Allah menurunkan ilmu bagi manusia. Allah menurunkan pegangan bagi manusia. Kalau manusianya berpegang gitu kepada ilmu yang Allah turunkan, maka manusia akan terbebas gitu dari sifat aslinya. Manusia ini akan terbebas dari sifat aslinya. Nah ini yang malaikat Nabi Nuh itu berdoa minta semua orang-orang kafir ini dimusnahkan dari bumi. Kenapa orang kafir ini kan orang kafir ini kan orang-orang yang menolak, mengingkari ilmu agama yang Allah turunkan. Hidup mereka seperti apa? Hidup mereka itu berdasarkan karakter, tabiat, sifat aslinya manusia. Mal benar pasti tadi hanya akan merusak dan mengalirkan darah. Itulah hidupnya orang kafir. Kan selamatnya manusia, keluarnya manusia dari keburukan tabiat, karakter dan sifatnya itu kalau berpegang kepada ilmu agama yang Allah turunkan. Beres berarti hidup manusia itu pan disebut lagi orang soleh. Ya, kalau orang yang beriman dan beramal, amalnya itu amal yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah, disebutnya amal soleh. Orang yang beramal soleh kan jadi orang yang soleh, ari soleh teh beres. Jadi orang yang soleh itu orang yang beres, orang soleh. Sementara beresnya manusia itu kalau mengikuti skenario yang Allah tetapkan. Pada diri manusia tetap saja karakter aslinya seperti itu, tapi Allah kemudian menurunkan pegangannya, pedoman gitulah. Itu artinya pegangan, pedoman, petunjuk. Nah kalau manusia hidupnya mengikuti pegangan, pedoman, petunjuk yang dari Allah, pasti terbebas dari karakter asli yang buruk sebagai manusia. Nah ini kesalahan fatal dulunya, anggapnya sebutnya kesalahan fatal nih. Nabi Nuh berdoa minta kepada Allah, ya Allah musnahkanlah seluruh orang kafir di dunia. Bukannya diiyakan oleh Allah, tapi malah dimarahi oleh Allah. Cicing nyawanan, waing itu mah urusan itu mah. Gitulah seolah-olah cek Allah teh. Ya kan Allah punya skenario-nya sendiri. Ternyata Nabi Nuh minta demikian malah dimarahi oleh Allah. Ternyata itunya, saya sebut tadi kesalahan fatal, ternyata ini kesalahan yang mengakibatkan Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat. Eraeun Nabi Nuh lagi datang ke Allah deh. Nabi Nuh itu nanti di akhirat termasuk Nabi yang didatangi oleh orang-orang untuk dimintai syafaat. Nabi Nuh termasuknya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi semuanya ini tidak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain tidak bisa karena mereka pernah melakukan kesalahan. Nah, Nabi Nuh kesalahannya adalah eta nyanyahoanan. Ya Allah jangan ada orang kafir di dunia ini, musnahkan saja. Cicing nyanyahoanan. Kalau Nabi Musa kan dosanya, kesalahannya itu pernah membunuh. Nabi Musa pernah membunuh. Nah sementara nanti di akhirat itu ketika seseorang sebutnya, ketika seseorangnya nabi sih di sini khususnya para nabi lah itu. Ketika seorang nabi itu kalau mau memberi syafaat itu tidak bisa seenaknya memberi itunya, tapi harus minta izin dulu kepada Allah. Harus datang dulu kepada Allah, oleh Allah diizinkan ya.
Nah ternyata Nabi Adam ya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika dimintai syafaat mereka menjawab, aku tidak bisa. Karena bukan tidak mau, bukan tidak bisa melakukan, aku malu untuk datang kepada Allah. Tak eta nu ngahalangan nanti era-era acan datang ke Allah nage. Kalau datang, ya Allah izinkanlah aku memberi syafaat. Tepantes siapa? Balik. Aduh gitu kan gua Allah teh nyeri. Karena seorang nabi gitunya dan mereka ini melakukan kesalahan. Nah, ketika nabi terakhirnya urutan terakhir Nabi Isa juga mengatakan aku tidak bisa memberi syafaat. Nabi Isa mengarahkan kepada orang-orang yang bergerombol, sebenarnya bergerombol meminta syafaat, datang ke Muhammad. Ini Nabi Isa nih yang menunjukkan, kamu Muhammad minta syafaat mah. Dialah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Makanya Rasulullah mah berani, nggak ada yang menghalangi gitunya untuk datang menghadap kepada Allah minta izin. Rasulullah nggak punya kesalahan dan benar kan. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Allah memberi syafaat dan oleh Allah diizinkan. Nabi itu Nabi ini Rasulullah SAW ini kan, kenapa engkau tidak minta pertolongan untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa? Itunya meminta pertolongan, berdoa untuk kami. Rasulullah marahnya mendengar demikian. Nah, apa Rasulullah ini harus kena juga gitu oleh seperti yang dialami oleh Nabi Nuh? Ya Allah musnahkanlah tuh orang-orang kafir, lain narima, lain nuturkeun di terangkeun bener teh. Cek maneh cek Allah teh beuneunan. Ya, artinya kan makanya ada banyak ayat, cukup banyak ayat. Ya wala yang zungka kufruhum diantaranya, janganlah kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Ya janganlahnya kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Kalau menurut rasa nih ya, kalau diukur dengan rasa, apalagi beliau sebagai seorang nabi. Kalau diukur dengan rasa sebagai seorang nabi pasti akan seperti tadi yang muncul. Yang disampaikan kepada mereka itu adalah al-haq yang benar. Kalau menerima, mengikuti, taat kepada al-haq itu oleh Allah nanti akan diberi balasan yang tak terhingga yaitu surga. Kenapa mereka malah menolak? Bahkan lebih dari itu malah bukan hanya menolaknya, tapi orang-orang kafir itu malah berniat membunuh Nabi. Dan dari semua Nabi yang diutus oleh Allah itu mengalami nasib yang sama. Bahkan ada Nabi yang berhasil dibunuh gitu oleh orang-orang kafirnya. Dari semua Nabi itu adanya Nabi yang berhasil dibunuh oleh orang-orang kafirnya, oleh orang-orang yang menolak. Dan Rasulullah SAW pun sama sebetulnya. Rasulullah SAW pun diincar gitu untuk dibunuh. Ada dua orang nabi yang dibunuh, yang berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir di zamannya, berarti di zaman mereka, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu dua orang nabi yang berhasil dibunuh. Bahkan Nabi Zakaria itu diantara yang dibunuhnya itu dengan seperti yang disebutkan tadi, kepalanya digergaji Nabi Zakaria sampai terbelah dua. Ya, badannya dikubur, yang tersisa itunya di atas tanah hanya kepalanya, kemudian digergaji kurang gaji triplek. Kurang gaji triplek gitu. Sampai terbelah dua. Nah, Rasulullah kan menyampaikan kejadian seperti itunya kepada Khobab, di mana Khobab ini mengalami penderitaan yang paling berat. Jadi Rasulullah takut nih seperti yang dialami oleh Nabi Nuh. Bukannya mengabulkan, anggaplah bukannya Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh, tapi Allah malah memarahi karena ini nih ya, karena ini sunatullah. Sunatullah itu ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah.
Yang mana? Ini sunatullahnya bahwa jumlah orang yang masuk neraka jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk surga. Ini sudah Allah tetapkan sejak awal. Sementara Nabi Nuh minta jangan ada orang kafir di bumi. Kan bertentangan, itu bertentangan dengan sunatullah. Itu ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan sejak awal gitulahnya. Allah menciptakan makhluknya, itu sunatullahnya, itu ketetapannya bahwa pada akhirnya nanti yang masuk neraka ini jumlahnya jauh lebih banyak. Nah sehingga di sini berarti ya dengan ketetapan demikian, karena sebetulnya semua orang ingin masuk surga. Seburuk-buruk manusia lah orang-orang, misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ini kan termasuknya orang Yahudi, orang Nasrani yang di dalam surat Al-Bayyinah kan di innallazina kafaru min ahlil kitab itu kan Yahudi dan Nasrani-nya. Sesungguhnya ahlul kitab orang kafir, baik ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun musyrikin ataupun yang lainnya selain Yahudi dan Nasrani. Kalau Allah sudah menyatakan mereka itu ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat lanjutannya ayatnya hum syarrul bariyah. Bukan itu mah atuh jazaohum eta mah orang yang beriman eta mah. Nyari karbutuh ayatnya sok ulaika hum syarrul sebelumnya berarti innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jahannam ini adalah neraka yang paling bawah, yang paling berat itunya siksaannya, dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Allah sudah mengatakan demikian, tapi menurut mereka bagaimana? Itu yang di surat Al-Maidah ayat 18. Yahudi dan Nasrani menurut mereka gitu ya. Mereka itu orang seperti apa? Itu yang di surat Al-Maidah ayat 18 dah. Ya kita buka ayatnya nih. Sugan nih batu beneran nyebut ayatnya lah. Nah, salah wae. Ini nih. Waqalatil yahudu wan nasoro, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami ini adalah keluarga besar Allah. Itu raos. Itu abnaullah teh anak-anak Allah teh, kami ini adalah, ya itulah hanya anak-anak Allah sih terjemahnya ya. Kami ini anak-anak Allah, keluarga besar Allah, wa ahibba'u, dan manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menurut mereka gitu ya. Dan mereka sangat yakin bahwa mereka itu masuk surga. Karena itu juga keinginan mereka, karena itu juga tujuan mereka. Semua orang ingin masuk surga. Bahkan surga seperti, kalau bukan menurut Allahnya, berarti surga itu menurut khayalan mereka. Ya katakanlah kalau nirwana, udah sebut lagi nirwana, baik ngarangan mah ketang seroai, udah maksudnya ke surga. Kalau nirwana menurut agama Hindu itu yang seperti apa? Itu kan surga yang dimaksud oleh mereka, bahwa manusia itu pasti menuju nirwana, menuju kehidupan yang ya surga lah, seperti apa gitu surga. Tapi kan surga versi mereka, menurut mereka. Tapi kan semua orang ingin seperti itu. Semua orang ingin gitu setelah matinya itu nanti akan menjalani kehidupan yang baik, yang nikmat, yang bahagia. Pasti menginginkan demikian semuanya. Padahal untuk bisa seperti itu Allah sudah menetapkan. Ternyata yang jumlah manusia yang masuk neraka itu jauh lebih banyak.
Padahal semuanya ingin masuk ke surga. Berarti untuk masuk surga itu terjadi persaingan. Artinya kan semuanya berdesak-desakan menuju ke surga, persaingan. Kenapa ada yang akhirnya ke neraka? Kalah bersaing, berarti gagal gitu. Dan jumlah yang gagal menuju ke surga, masuk ke surga itu jauh lebih banyak. Dan ini sunatullah, tidak bisa diubah. Nah, artinya setiap orang itu harus berani bersaing. Dan kalau berani bersaing berarti harus kuat di mana yang berani bersaing gitunya, yang menang dalam bersaing itu yang kuat. Kalau yang lemah pasti tersisih dan kalah. Kalau Al-Quran menyebutnya kena orang cari lagi ayatnya. Itulah surga yang kami sediakan untuk para pejuang, disebutnya ayat mukitu ayat tetenya. Geranya sugan ketemu ya ayatnya. Gak ada yang mana ya. Lebar tak ayatnya, mumpung ingat itu ada ayat yang maknanya itulah surga itu kami adakan, itu kami sediakan untuk mujahid bahasa kitanya itulah orang yang pejuangnya, yang bermental baja, tahan banting. Nah, kalau yang gitulah bermental tempe, sebetulnya bermental tempe itu lemah sedikit gubrag ai moal nepi ka surgana ge atuh gitu mah. Ada mungkin ada yang bisa ini menemukannya, itu ayat yang kurang lebihnya surga itu kami lah aya naon tetenya. Kami sediakan untuk mujahid. Hari tadi karena deres maka baca les itu di cirian mah gitu sok araringet tetenya. Tapi surat apa ayat berapa? Wah, poho deui. Dari ribuan ayat itu tah hiji nu eta nu mana? Hilang. Nah, kembali ke sini ya, ini ya, mungkin kalau ada yang bisa mencari silakan, itu yang maknanya kurang lebihnya surga itu kami sediakan bagi orang-orang yang mujahid pejuang. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Ini hadisnya Rasulullah itu mengingatkan intinya ya kepada Khobab. Benar itunya. Rasulullah tahu sebetulnya ya, para sahabat mengalami intimidasi, penyiksaan yang bahkan kelewat batas sebetulnya kan. Kalau seperti yang dialami Khobab kan penyiksaannya kelewat batas. Ya bukan Rasulullah tidak tahu. Kenapa engkau tidak minta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami yang mengalami gitu penderitaan sedemikian berat? Kan Rasulullah anggaplah tidak mau melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuhnya yang berdoa supaya orang kafir itu dimusnahkan semuanya. Kalau Allah berkehendak kan tidak usah diminta oleh nabinya. Kaum-kaum sebelumnya juga itu diazab dan dimusnahkan oleh Allah tanpa permintaan Nabi. Kaum Ad, kaum Samud yang banyak lahnya sepertinya kaum Nabi Nuh sendirinya. Saat itu kan semua orang kafir musnah. Manusia itu hanya tersisa saat itunya, manusia yang hidup itu hanya yang naik ikut perahunya Nabi Nuh. Yang tidak ikut semuanya musnah, semuanya mati. Tapi Allah melakukan demikian itu kan bukan permintaan Nabi Nuh, karena Nabi Nuhnya malah dimarahi tadi, meminta supaya orang kafir dimusnahkan semuanya. Nabi Nuhnya dimarahi. Alah, itu ada ayatnya yang demikian teh. Podo ieu ayat penting ayat nu mana teh. Ya Allah memarahi Nabi Nuh, ternyata itu kan jadi kesalahan fatal bagi Nabi Nuh. Apa akibatnya? Tidak bisa memberi syafaat.
Nah Rasulullah SAW kalau juga melakukan kesalahan tidak memberi syafaat di akhirat nanti yang bisa siapa? Coba kalau semua nabi kemudian maaf saya nggak bisa datang ke nabi ini, maaf saya nggak bisa, celakain semua manusia, nggak ada nanti yang memberi pertolongan. Ya syafaat itu pertolongan. Dan ternyata dengan kebersihan Rasulullah SAW dari segala dosa, beliaulah satu-satunya di akhirat nanti yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dan ternyata kan syafaat Rasulullah ini bukan hanya untuk umatnya, tapi juga untuk umat-umat Nabi sebelumnya yang berhak dan pantasnya mendapatkan syafaat. Karena nabinya sendiri nggak bisa. Umat Nabi Nuh minta syafaat ke nabinya nggak bisa. Umat Nabi Musa minta syafaat ke Nabi Musa nggak bisa. Dia arahkan semuanya ke Rasulullah SAW. Nah kalau Rasulullah juga melakukan kesalahan, kerugian buat siapa? Tak nanti yang rugi semua orang. Di akhirat tidak ada yang bisa memberi syafaat. Ya, Rasulullah di sini kan mengingatkan lah gitunya, mengingatkan, menggugah Khobab yang saat itu mengadu supaya bersabarlah. Benar Rasulullah juga hanya tahu bahwa para sahabat itu mengalami intimidasi, penyiksaan. Karena sebetulnya yang diincar itu adalah nabinya. Sejak awal kan sudah diingatkannya Rasulullah ketika dibawa oleh Khadijah menemui Warokoh. Waktu pertama kali mendapat wahyu di Gua Hiro, Warokoh sudah mengingatkan kepada Rasulullah, kamu kalau tidak dibunuh minimal diusir. Kan Rasulullah terheran-herannya. Rasulullah terheran-heran itu karena selama ini Rasulullah juga tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang paling dibanggakan oleh orang Quraisy. Ya itu Rasulullah tahunya hal itu, meskipun tidak jadi ujub dan takabur, tapi Rasulullah tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang paling dibanggakan, orang terbaik Quraisy Rasulullah. Tapi Warokoh mengatakan, kamu kalaupun tidak dibunuh minimal diusir. Nah Rasulullah mempertanyakan, apa mereka akan mengusir saya? Selama ini kan justru kan Rasulullah itu kemanapun lah disambut, dibanggakan, itu sebagai orang terbaik. Nah Warokoh mengingatkan berarti kamu akan mendapat perlakuan sebaliknya. Nah bahkan beberapa kali sebetulnya kan orang-orang Quraisynya Abu Lahab dan yang musyrikin Quraisy, mereka berkali-kali merencanakan pembunuhan Rasulullah, tapi masalahnya tidak ada yang berani menjadi eksekutornya. Tidak ada yang berani menjadi pelakunya. Kenapa? Karena ada di bawah jaminan Abu Thalib. Abu Thalib kan anaknya Abdul Muthalib, orang yang dihormati, disegani di kaum Quraisy. Adiknya Abu Lahab, Abu Thalib itu adiknya Abu Lahab, pemimpin Quraisy sebelumnya kan Abdul Muthalib itu bapaknya Abu Lahab, bapaknya Abu Thalib. Sementara Rasulullah SAW itu selama ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Thalib mengatakan dia di bawah jaminan saya, itu gak akan ada berani, itu adat Arab begitu. Adat dan budaya orang Arabnya apabila seseorang yang berpengaruh mengatakan dia di bawah jaminan saya, maka gak akan ada yang mengganggu. Maka Rasulullah aman sebetulnya dari gangguan, kecuali Abu Lahab datang pelancekna. Lanceng Abu Thalib kan namanya. Kalau yang lain Umar bin Khattab aja nggak berani, Abu Jahal juga nggak berani. Abu Lahab berada lah bae lancung adi ieu Abu Thalib mah. Abu Lahab paling yang berani. Nah, pernah kan diantaranya kan merencanakan pembunuhan Umar bin Khattab yang saat itu nekat, wah memang preman tulen Umar bin Khattab mah. Sebelumnya mengadakan musyawarah siapa yang akan membunuh Muhammad, saya yang akan menjadi pelakunya. Justru kan
itulah itu mau apa namanya, mulainya Umar bin Khattab itu masuk Islam dari kejadian rapat tersebut, musyawarah tersebut. Ketika mengatakan saya yang akan menjadi eksekutornya, ada orang yang mengejek. Mengejeknya itu dengan mengatakan Muhammadnya mau dibunuh, adik kamu saja sudah jadi pengikutnya. Amak bantah, bukannya ke rumah Rasulullah, marah ke rumah adiknya. Datang ke rumah adiknya, eta didinya cerita di hidan teh. Adina keur maca Quran, naon sih nu bieu? Cing baca sekali deui. Ketika dibacakan belum, eta dipukulilah adiknya. Adiknya perempuan. Adiknya dipukuli, suami adiknya yang sudah masuk Islam juga dipukuli. Wanianan sia teu bebeja, sekali deui cing baca. Begitu tak merengkeunnya di situ kena gitu oleh ayat yang dibacakan oleh adiknya. Sebetulnya dia langsung gitu saat itu benar, Muhammad itu benar. Di mana si Muhammad ayeuna? Wah, benar rek masuk Islam tuh teh. Oke, si ai langsung mulai leuy mah tuh Umar bin Khattab. Asalnya orang-orang tidak mau memberitahu kan. Ya maksa gitu, akhirnya saat itu Rasulullah itu sedang di rumah disebutnya Darul Arqam ya, ke apa saat ada satu kelompok lah gitu. Umar bin Khattab datang ke sana kemudian masuk Islam. Asalnya banyak itu siapa dia kan? Keadina kayak gitu kan, siapa udah digantung. Asal nama udah salah saya dan saya mah salah betul tukang celap dan saya mah hayang teh hejo. Nah berarti celap orangnya. Tukang celap ditewak. Nah lanjutkan lagi ke sini dia. Ini penderitaan yang dulu dialami, yang diungkapkan oleh Rasulullah. Memang sih sebetulnya kalau diungkapkan, kalau dibandingkan dengan dulu ada orang yang pernah begini dan mayasudduhu an zalika min dinihi. Mereka yang sampai digergaji kepalanya sampai terbelah dua, ada yang digaruk dengan garpu dari besi hingga sampai ke tulangnya pun mereka mayasuduhu zalika, semua itu tidak menghalangi dari agamanya. Artinya diancam bahkan mendapatkan penyiksaan sampai mati kan, digergaji kepalanya sampai digaruk dengan garpu besi sampai ke tulangnya, tidak mempengaruhi mereka, tidak menggoyahkanlah keteguhan mereka dalam beragama. Nanti juga Allahnya, demi Allah tadi kan di ujung hadisnya, demi Allah nanti akan terjadi di mana seseorang yang pergi dari Sona'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan ya unsur alam lah gitunya, binatang buas kah atau apalah gitunya. Kalau dari manusia enggak. Nah ini salah satu disebutnya bukan meramal sih ya, bukan ramalan Nabi karena Nabi tidak meramal. Ini berdasarkan wahyu. Banyak hadis-hadis yang Rasulullah SAW menerangkan apa yang akan terjadi, seperti apa situasi itunya, situasi dunia bahkan sebetulnya. Apa yang akan terjadi, bagaimana situasi dunia ini setelah beliau tidak ada. Termasuk kan yang menerangkan sebetulnya asyratus sa'ah, ciri-ciri kiamat itu seperti apa. Ya, ciri-ciri kiamat itu atau ciri-ciri sudah dekatnya terjadi kiamat itu sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Kan Rasulullah bukan ngarang atau meramal. Nanti katakanlah menurut ramalan saya nanti kalau sudah dekat kiamat itu akan begini situasinya. Ini semuanya berdasarkan wahyu. Ada khususnya kalau di dalam Sahih Bukhari ada, di kitab-kitab yang lain juga ada.
satu pembahasan yang judulnya itu alamatun nubuwah atau ciri-ciri kenabian. Di antara ciri-ciri kenabian itu Rasulullah SAW itu sudah bisa menerangkan apa yang akan terjadi, tapi bukan berdasarkan pikirannya. Ini berdasarkan wahyu. Nah, di antara ciri kiamat itu adalah ada beberapa hadis yang dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya ada yang dengan redaksi yataqarabuz zaman. Waktu itu akan terasa terasa berjalan semakin cepat. Ya, waktu itu akan terasa berjalan semakin cepat. Kemudian wayuk lupa lagi nih ya. Orang yang beramal soleh semakin berkurang, ya, amal soleh semakin sedikit diamalkan. Kemudian dicabutnya ilmu, merebaknya kemungkaran. Kemungkaran itu perbuatan dosa, artinya kemungkaran itu sesuatu yang sebetulnya pelakunya itu akan malu kalau orang lain tahu. Itu yang disebut dosa itu apa? Mahaka fi sodrika wa karihta ayatolla alaihin nas. Taruh disebut dosa teh nu kitu kudu nama sabener nama. Ya, dosa itu al-ismu itu adalah mahaka fi sodrika. Artinya kalau melakukan perbuatan dosa itu pasti akan naon sebutan teh apa yang bergetar gitu di dalam hati kamu. Wa karihta ayat tola alaihin nas, dan kamu takut kalau orang lain tahu. Ya, artinya perbuatan dosa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang aib, memalukan luar biasa. Ya, sampai gitunya kalau berbuat dosa itu pasti deg-degan, mencik orang mah takut pasti. Dan dosa mah gitu karakternya sebenarnya mah. Dan kamu takut kalau ada orang lain yang tahu. Nah, tapi seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang sudah dekatnya kejadian kiamat itu adalah wayazharul munkar. Justru kemungkaran itu merebak. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu merasa biasa karena banyak yang melakukan. Merasa biasa gitu berbuat dosa, melakukan berbuat dosa itu karena ya banyak. Oh, si anu oge, yang si anu juga, anu batur oge. Pada akhirnya akan sampai kepada berbuat dosa itu menjadi satu kebanggaan, bukan lagi sesuatu yang dianggap memalukan, aib. Tidak berbuat dosa malah malu, dibatur buat seorang itu. Akan sampai kepada seperti itu situasinya. Berbuat dosa itu menjadi biasa, bahkan menjadi kebanggaan berbuat dosa. Kalau dalam Tahdzibul Akhlaq itu ada tiga macam orang ya, ada 4 tahapan, itu ada 4 tahapan atau bukan 4 tahapan, ada 4 golongan orangnya yang terkait dengan hidayah, dengan ilmu. Nah, golongan yang terakhir ini yang paling sulit diubah, yaitu orang yang berbuat dosa itu menjadi satu prestasi. Berbuat dosa itu prestasi bagi dirinya, kebanggaan bagi dirinya. Nah, ini mengubahnya bagaimana? Untuk manusia kan harus al-haq. Manusia kan harus harus beramal soleh. Berarti kan bagaimana mengarahkan orang seperti ini ke arah yang berlawanan arah 180 derajat. Dia keinginannya, kemauannya, dan ingin terus-menerus berbuat dosa, karena dengan berbuat dosa menganggap saya berprestasi. Saya ini berbuat sesuatu yang membanggakan. Nah, untuk mengubah menjadi orang yang meninggalkan dosa beramal soleh pasti berat.
Ini ada empat macam orang ya, ada empat macam orang. Nah yang terakhir yang paling buruk adalah manusia yang seperti ini. Apa ada? Nanti malah akan bahasa Sunda menembrak. Justru nanti akan merebak. Yang nampak itu adalah yang seperti itu. Orang-orang itu dengan mudahnya berbuat dosa karena merasa biasa. Bahkan berbuat dosa itu menjadi satu kebanggaan. Nah, ini diantaranya ciri sudah dekatnya terjadi kiamat. Nah, karena situasi dunia ini akan terus semakin buruk. Tentu yang membuat situasi dunia semakin buruk itu adalah manusia pengisinya. Kalau buminya dari dulu sama sampai sekarang dunia mau gitu. Bumi dunia ini kan sejak diciptakan sampai sekarang dunia itu ya seperti itu sama. Yang membuat situasi, membuat keadaan bumi ini yang tadi kan ya memburuk, rusak, bahkan hancur siapa? Manusia kan, karena manusia itu mempunyai karakter, tabiat dan sifat yang demikian. Di buminya itu hanya merusak dan mengalirkan darah, itu aslinya manusia. Mengapa bisa terjadi demikian? Berarti mereka ini tidak berpegang kepada pedomannya, aturan, pegangan, petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Manusia lepas dari apa yang diturunkan Allah, pasti akan hidup berdasarkan tabiat dan karakter asli dirinya, merusak, nggak ada yang lain. Hanya merusak dan mengalirkan darah. Ya, padahal itu skenario Allahnya, Allah menurunkan ilmu agama lah intinya di sini ya, supaya manusia itu bisa keluar dari karakter aslinya, hidupnya itu menjadi beres, menjadi tertib, teratur. Bahasa Arabna soleh nu kitu teh. Ya solaha yasluhu, soleh teh bareres. Benar gitu, menjadi manusia yang benar. Kalau ingin menjadi manusia yang benar berarti hanya satu cara, yaitu hidup dengan mengikuti yang tadi pegangan, pedoman, petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Benar pasti jadi manusia yang benar. Menjadi manusia yang tertib, teratur, bareres, tak itu disebut soleh teh. Orang yang soleh itu adalah orang yang beriman dan beramal. Cari amal soleh, amal kumaha ya lu bener, itu lu tertib, teratur, beres, itu amal soleh. Dan amal soleh itu hanya ada apabila yang dilakukannya itu mengikuti taat kepada perintah Allah. Kalau kebaikan berdasarkan sesama manusia saja, itu bukan amal soleh. Saya sering mengatakan orang kafir juga banyak yang melakukan kebaikan. Ada nggak satu saja amal soleh bagi mereka? Nggak akan ada. Kalau kebaikan bisa jadi banyak orang kafir yang baik, orang kafir yang berbuat kebaikan, tapi kan ini kebaikannya hanya berdasarkan, itulah norma masyarakat sosial, sama sekali bukan yang dari Allah. Moal beres, moal hirup diatur ku kafir, apa namanya sebetulnya ngatur diri wae moal bisaeun, kamu ngatur batur, ngatur jelema. Dengan berbagai macam teori lah yang dimunculkan oleh mereka begini-begini beres itu boro-boro. Mana bisa manusia itu merusak dan mengalirkan darah. Nah ini dia pelajarannya dari sini nih. Ya pelajarannya dari sini adalah Rasulullah SAW kan apa namanya di sini mengungkapkan gitu kepada Khobab al-Arad yang ya anggaplah mengeluh, wajar artinya ya, mengeluhkan apa yang dialami, yang dideritanya wajar lah, karena Khobab ini kan apa namanya mengalami penyiksaan paling berat. Tapi Rasulullah di sini mengungkapkan kan dulu ada orang yang jauh berarti lebih berat dari yang kamu alami, tapi semua itu tidak menggoyahkan mereka dari beragama. Nanti Allah akan nanti juga Allah akan apa di sini bahasanya demi Allah layut
layutimannallahu hazal amro. Allah pasti akan menyempurnakan urusan ini. Sehingga akan tercipta seperti yang disebutkan berikutnya. Nanti akan ada seseorang yang berangkat dari Sona'a menuju Hadramaut aman. Artinya tidak ada gangguannya, tidak mengalami gangguan, apalagi penyiksaan yang seperti yang dialami oleh Khobab di sini. Nanti Allah akan menyempurnakan urusannya. Hingga ada orang yang melakukan perjalanan dari Sona'a menuju Hadramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan unsur alam lah gitunya. Ada binatang buas, ada apa namanya, ada di sini disebutnya azibu, binatang buas, ada gangguan alam lah mungkin, itu beda lagi. Walakinnakum tastajilun. Nah ini pelajarannya, berarti ya Rasulullah SAW di sini mengajarkan ketabahan, kesabaran, jangan jangan mengeluhkan sesuatu yang dirasa berat, sesuatu yang berupa kesulitan, kesusahan, apa yang dirasa berat, apalagi yang sebetulnya kalau begini misalnya ya, apalagi sebetulnya kalau misalnya ada dua orang yang oleh Allah itu diberi kesulitan, kesusahan yang sama, si A dan si B misalnya sama di masalahnya. Ternyata si A mah mengeluh lagi, nepi aku maha mah, tak nepi ka kitu teh lah, pokoknya mengeluh teh nepi ka Gusti ka abdi teh kieu teuing, dan si B mah kalem we geuningan. Ternyata dengan masalah yang sama, misalnya si B itu merasa ya apa yang bukan ketetapan Allah. Allah yang menetapkan demikian kan. Kalau di hadis-hadis sebelumnya kan, apabila ditimpa sesuatu itu mesti bagaimana? Satu, ini yang disebut tawakal teh yang paling awal adalah menyadari bahwa ini ketetapan Allah. Kemudian ya jalanilah dengan tawakal intinya. Ya tawakal itu adalah ya atasilah masalahnya dengan langkah-langkah yang tidak melanggar aturan Allah. Diatasinya masalahnya dengan langkah-langkah yang tidak melanggar aturan Allah. Hasilnya ya sadarilah bahwa yang menetapkan hasil itu adalah Allah. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, hasil tidak sesuai dengan keinginan, harus mengakui bahwa kita ini bodoh, tidak mampu memahami hasil yang ditetapkan oleh Allah, ngencekah hayang tidak sesuai itu. Dan selebih dari itu, untuk orang yang beriman itu adalah dengan ikhtiar yang dilakukannya itu, dia yakin bahwa Allah tidak menyia-nyiakan ikhtiar yang sudah dilakukan, pasti diberi pahala oleh Allah. Hasil sebetulnya urusan nomor berapa, itu yang lebih penting. Dengan bersikap seperti tadinya, Allah akan memberi pahala. Nah, tah jelema mah kena teh oleh al-ajalah. Ini salah satu penyakit hati ini, al-ajalah teh. Ya rusuhan, suka yang buru-buru ke Allah teh namun kieu teuing, artinya ingin pokoknya hayangna teh ingin segera badai pasti berlalu lah pokoknya. Nah, atuh ari geus boga prinsip itu mah tenang we da, badai pasti berlalu, da moal salilana barina ge. Nah, tapi eta berarti itu menunjukkan kelemahan. Atuh moal jadi pejuang karena lemah mah gitu kan, artinya kan tidak akan bukan seorang pejuang kalau lemah. Apalagi dengan hadis yang sebelumnya yang terbarunya sebelum ini kan kalau nggak salah, bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, pasti oleh Allah diberi musibah. Nah, kalau menyadari hal itu, justru kan dengan diberi musibah ini artinya harapan bahwa saya ini akan diarahkan kepada yang baik oleh Allah. Artinya kan di situ ada harapan besarnya, ada harapan, ada naonnya bukan ya harapan, ada ya harapan lah apa sebutnya, bahwa dengan cara seperti itu kan jelas Nabi menyabdakan demikian, man yuridillahu bihi khairan yusib, kan itu nanya yusib minhu lahu,
Yusib minhunya barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan pasti diberi musibah oleh Allah. Ya termasuk musibahnya berupa ini kalau di sini penyiksaan gitunya dari kaum musyrikin. Kalau kita melihat Khobabnya sampai mengadukan, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, wajar karena penyiksaannya sedemikian rupa. Nah sekarang pelajarannya berarti yang penting kan ya, pelajarannya bagi kita adalah ini yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, walakinnakum tastajilun, dah sok hayang buru-buru wae atuh jelema mah. Nah itu berarti yang harus, karena al-ajalah ini ya, al-ajalah ini penyakit hati nih. Artinya apabila ada hal seperti itu di dalam hatinya ketika Allah memberi musibah malah ingin cepat, itunya ingin cepat ya sampai, apalagi kalau akibat buruk sebetulnya. Akibat buruknya sampai putus asa, sampai muncul buruk sangka kepada Allah. Ini akibat dari tastajilun. Malah ada ini nih seorang ulama sih, ini bukan hadis ya. Ini seorang ulama yang mengatakan begini nih, artinya kalau seseorang itu betul-betul mampu memahami apa sih hakikat dari musibah. Sebetulnya kan dengan hadis yang kemarin juga sudah jelas. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, pasti Allah memberinya musibah. Itulah hakikat sebuah musibah. Nah, sehingga ada nih seorang ulama nih ya, bukan hadis sekali lagi nih ya. Ini seorang ulama yang mengatakan, kapan kita ini mau berterima kasih kepada Allah ketika diberi musibah? Ya kapan kita ini mau berterima kasih kepada Allah ketika diberi musibah? Karena kalau memahami hakikat berarti diberi musibah, alhamdulillah, artinya Allah akan mengarahkannya kepada kebaikan. Nah ini yang sering kali muncul, istijal, ingin musibahnya itu segera berlalu karena merasa tidak kuat, berarti karena merasa tidak kuat diberi musibah yang demikian. Padahal kan ada kan ayat yang itu di Al-Baqarah yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Nah ini yang sering kali tidak disadari. Nah, sekali lagi nih ya, ini pelajarannya nih ya dari hadis ini kan tentang sabar. Khobab itu merasa bahwa yang dialaminya itu sangat berat. Benar, sebetulnya sangat beratnya kalau kita melihatnya dililit dengan rantai yang menyala badannya, masa itu bukan penderitaan yang berat. Tapi kemudian Rasulullah mengungkapkan, bandingkan baheula mah aya nepi ka diragaji sirah teh. Kamu merasa berat dulu bagaimana? Ma yasudduhu zalika an dinihi, tapi itu kan penderitaan yang dialami oleh mereka tidak menggoyahkan mereka dari agamanya. Kalau pelajaran bagi kita, coba kalau kita ingat-ingat musibah, kesulitan, kesusahan berat apa yang pernah kita alami. Mungkin cek orang Sunda, setai kokuna atau jeung Khobab mah can diragaji sirah urang macan. Ini kan mungkin seperberapanya kan yang dari apa yang dialami oleh Khobab. Ini kan pelajarannya, artinya kita ini mengeluh jauh dari bermental pejuang ataupun gitu mah. Sedikit mah Gusti beri kieu teh cek Allah teh aing marek ditingkatkeun teh hese atau gitu mah. Ya artinya mau ditingkatkan gitunya tentang kesabarannya, tentang keimanannya, tentang keyakinannya, mau ditingkatkan, diberi musibah mengeluh, diberi musibah mengeluh, bae mung manggeus didinya di level hiji atuh tong ningkat-ningkat. Di surga hayang nu pangluhurna. Ya nanti sementara di surga itu ingin yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia tempatnya. Komono hadis ieu teh mah hadis anu al-ajizu man nittaba'a hawa huwa yatamana 'ala Allah.
Ini kan orang yang dungu itu orang yang hidup sesuka hatinya. Tadinya berarti tidak mengikuti agama yang Allah turunkan. Hidupnya itu bukan mengikuti ilmu yang Allah turunkan, tapi hidup sesuka hatinya. Wa yatamanna 'alallah, tapi kepada Allah berharap tempat tertinggi, mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi. Di itu nanti hidup berdampingan dengan Nabi, dasar dungu, berdasar dungu, sementara hidupnya itu tidak mau mengikuti ilmu, ketetapan, aturan lah gitu. Tadi kan itu juga sebagai pedoman, petunjuk, pegangan bagi manusia supaya hidupnya benar. Itunya tidak mau, malah hidup sesuka hatinya, tapi dia berharap kepada Allah. Berharapnya bukan hanya bebas dari neraka, tapi masuk surga, dan di surganya pun begeuleuh amit-amit. Amit-amit jelema nu kieu tah anu dungu teh nya manit taba'a hawahu wa yatamana 'alallah, hidup sesuka hatinya tapi berharap mendapatkan kemuliaan tertinggi dari Allah. Artinya kan sejalan dengan ini ya, jangan sampai ketika diberi musibah, justru kan hakikat musibah itu Allah mau mengerahkan, menjadikannya lebih baik lagi, malah mengeluh. Bandingkan dengan penderitaan yang dialami Khobab. Urang ngopi rage rag duit saanu meni ulum di asa geus kiamat dunia teh aing makanin keur meuli beas. Nabi mah 3 bulan teu masa kalem. Nabi mah pan kompor teh hurung 3 bulan dah. Jadi bab itunya di bab bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat 2 bulan nih 2 bulan dah. Nabi tengah resikoan tidak memberi teu meulikeun beas ke istrina Aisyah, kalem Aisyah. Nah itulahnya arti intinya jangan mengeluh. Jangan mengeluh karena kalau mendapatkan apa yang dirasa sulit, berat gitunya, kesulitan, kepayahan, hakikatnya justru itu Allah akan menjadikannya lebih baik. Nah sehingga kumaha tuh mun kitu, nikmati saja berarti. Dinikmati sambil tadinya yang namanya ada kesulitan, kesusahan, ada masalah ya atasi, kemudian berikhtiarlah untuk mengatasinya, dan ikhtiarnya itu yakin akan diberi pahala oleh Allah, tidak akan disia-siakan.